bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan pagi hari ini di tengah-tengah kami. Mulai dari jam 7 sampai dengan saat ini, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Teruslah bekerja, lakukan apa yang Kau mau lakukan di tengah-tengah kami. Pagi hari ini kami merendahkan diri kami buka hati kami untuk Kau berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus, this morning kami buka hati kami. Dan kami mempersilakan Engkau untuk terus mengarahkan kami, mengajari kami, mendidik kami, supaya kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Holy Spirit, we open our heart this morning to you and do whatever you want to do. Lakukan apapun yang Kau mau lakukan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Aku berdoa Spirit of Revelation, Spirit of Wisdom menguasai hamba-Mu yang terbatas. Hamba sadar dengan kekuatan hamba gak bisa melakukannya. Aku butuh Engkau Roh Kudus, karena aku tahu tanpa Engkau aku gak bisa buat apa-apa. Apa yang perlu disampaikan, apa yang gak perlu, Roh Kudus Engkau pegang kendali semuanya. Karena Engkau adalah penjaga hidupku. Tuhan, aku berdoa jagain perkataanku, supaya setiap perkataan yang keluar, perkataan yang membangun, memberkati, menguatkan yang lemah letih lesu, akan dikuatkan dan disegarkan. Kami berdoa sekali lagi Roh Kudus, kuasai bukan cuma hamba-Mu, tapi semua kami yang mendengar, kami yang ada di tempat ini maupun yang sedang streaming dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami mempersilakan Roh Kudus take over, ambil alih, dan bekerjalah sebebas-bebasnya. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun kami semua yang mendengar di rumah kami atau di luar negeri, di luar kota, dimanapun mereka berada. Doa kami cuma satu, let's everyone is not just hear about you, but they will start experience personally Lord, secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Kau, memiliki pemahaman, pengenalan akan Kau, dan juga Tuhan memiliki pengalaman yang secara personal dengan Kau. Terima kasih Roh Kudus, sekali lagi bekerjalah di tengah-tengah kami. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus. Dan kami mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani pagi hari ini. Berapa banyak saudara diberkati dengan pelayanan mereka pagi hari ini, amin saudara. Nah, saudara, tanpa terasa kita sudah masuk bulan yang ke-9, saudara, di mana bulan September kita masuk tema yang baru. Saya sebagai gembala di tempat ini akan menyampaikan 1 bulan ke depan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, dan apa yang kita bangun. Sebenarnya kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah yang bulan sebelumnya, saudara akan menemukan bahwa semuanya punya kolerasi yang jelas dalam firman Tuhan ini saudara. Nah, pagi hari ini saudara kita akan masuk tema, yaitu bulan yang ke-9, di mana tema kita adalah at peace. Katakan sama-sama at peace, dalam damai saudara. Nah saudara, kalau saudara perhatikan sama-sama bahwa ini penting sekali, bahwa setiap kita bisa hidup dalam damai saudara. Itu sebabnya khotbah saya pagi hari ini ketika saya berdoa untuk hal ini, Roh Kudus memberikan insight yang kuat di hati saya tentang bagaimana kita akan belajar sama-sama, yaitu sebuah topik judulnya Life in Peace, saudara. Hidup dalam damai. Katakan sama-sama, hidup dalam damai. Lebih keras lagi 2 kali lipat, hidup dalam damai. Nah saudara, kalau saudara perhatikan saudara sekarang ini, kita ini hidup di sebuah zaman yang saya sebut saudara. Saya tahu ada banyak orang ngomong milenial lah, Gen Z lah, semua segala macam. Tapi buat saya, kalau Anda sadari, perhatikan saudara, menurut saya kita ini sekarang hidup di zaman yang semakin lama semakin sensitif menurut saya. Bahkan kalau saya bisa kasih istilah, yaitu hypersensitif. Kenapa saudara? Orang dengan mudah tersinggung dengan percakapan. Sometimes kita ngomong apa orang nanggapnya lain saudara. Kita ngomong apa orang terjemahkannya dengan cara yang berbeda. Ada begitu banyak situasi kondisi yang bisa dengan mudah memancing kemarahan-kemarahan dari berbagai aspek yang terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti tadi pagi saudara ketika nyampein firman, ketika ada orang yang nyalip mobil dan semua apapun itu, begitu gampang orang tersinggungan saudara.
Dan kalau Anda perhatikan, memang hari-hari ini begitu banyak saudara, orang diomongi sama orang tuanya udah tersinggung. Mama gak tahu, papa gak tahu, dan sebagainya. Saudara, menurut saya zaman ini kalau Anda perhatikan, ada begitu banyak yang namanya kehilangan damai sejahtera. Keluarga-keluarga gak lagi ngalami yang namanya hidup dalam damai. Bahkan gereja pun banyak alami pecahan dan sebagainya. Kenapa? Seolah-olah kehilangan yang namanya damai sejahtera, saudara. Ini penting sekali supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, platform media sosial hari-hari ini jangkauannya makin luas. Sifatnya instan dan itu telah menjadi sebuah tempat bertumbuhnya rasa kemarahan, pemikiran yang negatif, kebencian, perasaan yang mudah tersinggung. Somehow saudara, satu postingan aja di Facebook ataupun di Instagram saudara bisa dengan cepat jadi viral dan bisa dengan cepat saudara orang memicu kemarahan, pertikaian, perselisihan, salah paham, kebencian dan sebagainya saudara. Dan kalau Anda nggak sadar, kita digiring oleh dunia untuk apa saudara? Yang saya sebut adalah self-center saudara. Semuanya aku dan aku. Saudara, tanpa kita sadari saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa banyak orang self-center saudara. Saudara, ada begitu banyak yang namanya Facebook lah, TikTok lah, media lah. Ada banyak orang ngomong sama saya, pastor kita harus pakai media untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya saya agree aja, saya orang yang moderat, saya orang yang open minded. Tapi hati-hati juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Ada begitu banyak orang marah sama suaminya, marah sama istrinya. Lalu saya nggak ngerti, bukan mereka datang ke Tuhan ngadu, tapi mereka tulis status di Facebook, tulis status di Instagram, sehingga yang baca ribut yang ini dan sebagainya. Bahkan teman kalau lagi crash, tiba-tiba dia posting, oh ini orang langsung bisa lihat dan orang marah, orang curiga dan sebagainya. Platform media sosial yang hari ini berkembang dengan luar biasa, somehow bisa menjadi pemicu yang terjadinya kemarahan, salah paham, kebencian, iri hati dan sebagainya saudara. Ulang tahun dikasih mobil baru sama orang lain, lalu dipost saudara, yang lain ngiri dan sebagainya. Yang satu untuk ngasih tahu bahwa wah aku ini diberkati dan sebagainya. Ujung-ujungnya kalau Anda sadari, semuanya mengarah kepada yang namanya self-center, semuanya aku. Saudara, 2 bulan yang lalu saudara, Tuhan suruh kami puasa. Puasanya antik, biasanya gak makan, puasa Esther, puasa Daniel. Tapi hari itu Tuhan ngomong, nak puasa HP. Hari itu kami sepakat sekeluarga. Orang mungkin bilang gila, aneh. Tapi hari itu saudara, saya gak pernah buka Instagram, gak pernah buka Facebook, apalagi yang lainnya saudara. Dan orang nyari saya semua, ada yang DM, ada yang ini, apa yang semuanya. Saya mau mohon maaf ya, saya lagi sabatikal, berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, dan saya gak mau terganggu dengan media sosial. Sehingga banyak orang yang ngomong, followermu udah sekian ribu, sayang dong, ini dong dan sebagainya. Saya bilang sama mereka, even YouTube aja saya gak buka. Walaupun kadang-kadang saya buka YouTube khotbah dan ibadah dan lagu dan sebagainya. Hari itu benar-benar kurang lebih 40 hari, my mom dan kami semua benar-benar gak bersentuhan dengan media sosial saudara. Mungkin kami akan dibilang kolot, mungkin kami akan dibilang ini semuanya. Tapi saudara sadar gak sadar saudara, saya menemukan ada banyak sekali keuntungan. Yang pertama, kami punya report untuk Bible study keluarga. Kami punya target, bukan target lah, tapi sebuah komitmen bahwa kami harus baca firman Tuhan sekian dan sebagainya. Tanpa saya sadari ketika 40 hari itu puasa saudara, semuanya selesai di siang hari saudara. Dan benar-benar saya sampai ngomong, benar sih ternyata hal-hal sepele itu menyita waktu banyak juga saudara. Dan sampai hari ini saudara, saya gak pernah otak-atik tuh Instagram saya. Saya gak pernah, makanya ada orang ngomong, kemarin wisuda gak masuk Instagram. Enggak, saya bilang. Saya sudah lama sekali gak nyentuh itu. Saya gak ngomong bahwa itu gak boleh. Apalagi kalau Anda yang dagang online, silahkan lakukan, gak masalah. Saya secara personal garis bawahi, memutuskan untuk tidak menghabiskan banyak waktu di media sosial bersama dengan keluarga kami. Saya memutuskan untuk lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak berdoa. Mungkin orang ngomong, wah sok suci, sok rohani. Tidak apa-apa saudara, I don't care. Buat saya, hidup saya
Bukan dari apa kata orang tentang saya, tapi hidup saya tentang apa kata Tuhan tentang saya. Amin, saudara. Tanpa sadar kita menjadi sama dengan dunia. Padahal Alkitab ngomong, janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah. Tanpa kita sadari semua digiring menjadi orang yang punya pemikiran self-center. Semuanya aku. Saya bingung dengan orang Indonesia, mau makan aja harus post dulu, difoto dulu. Mau dimakan, sebentar. Bukan doa saudara, tapi foto dulu, upload dulu baru boleh makan. Baru boleh diacak-acak dan sebagainya. Dan kalau Anda perhatikan begitu banyak kadang-kadang ada di meja makan saudara. Mereka gak punya lagi waktu fellowship, semua masing-masing pegang media sosial. Semua masing-masing foto. Tanpa Anda sadari ya, self-center itu benar-benar menguasai setiap orang yang ada di Indonesia dan dunia, saudara. Hari-hari ini anak muda lebih banyak megang gadget daripada baca Alkitab. Lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan gadget daripada bersekutu dengan Tuhan. Saya nggak ngomong nggak boleh. Sekali lagi, apalagi kalau Anda jualan online, silakan. Tapi saya secara pribadi bersama dengan keluarga saya memutuskan sampai hari ini, setelah 2 bulan yang lalu, saya nggak pernah post apapun di Instagram saya. Walaupun waktu itu saya graduation. Wah, senang kan graduation. Tapi saya bilang enggak. Saya nggak peduli apa kata orang. Tapi ada banyak orang ngomong, congratulations. Loh kok mereka tahu kata mama? Ya dari Instagram orang, bukan Instagram saya. Instagram saya nggak ada. Udah lama sekali. Saya nggak nge-post apapun, saya bilang. Buat saya bukan berarti nggak boleh. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Sekali lagi terserah saudara. Ada yang ngomong, wah sekarang KKR apa semua pakainya media sosial. Ya boleh-boleh saja, silakan saudara. Anda tanya mama saya lebih hebat lagi. Dia gak buka sama sekali. Waktu Tuhan ngomong puasa, dia benar-benar gak nyentuh HP. Bahkan saya ngomong sama jemaat, sorry ya. Di grup ruang santai, di grup mana saya gak kasih komen. Karena memang waktu itu kami puasa. Kami gak pegang HP. Dan kami gak ini, itu dan sebagainya. Pegang pun kalau penting benar orang telepon, baru kami pakai. Kalau enggak kami enggak pakai. Sangat-sangat mengurangi. Tapi saya bersyukur kami bisa belajar, kami bisa melakukan ini itu dan sebagainya. Sekali lagi saudara, sebagai orang Kristen, seharusnya tidak hanya kita terus berdoa mengucap syukur, tetapi saudara kita yang telah diajar, kita harus lepas. Saudara, kalau saudara ingat 2 bulan yang lalu kita bicara tentang free from chains. Bagaimana kita lepas dari semua belenggu, termasuk saudara yang gadget dan sebagainya saudara. Berhala zaman sekarang bukan patung, tapi ini saudara. Bangun tidur buka ini, sebelum tidur buka ini. Coba perhatikan, berapa banyak Anda berdoa, berapa banyak Anda baca Alkitab, berapa banyak Anda pegang gadget. Think about it. Dan secara tidak sadar, zaman now itu berhalanya sudah berubah menjadi gadget saudara. Saya nggak ngomong sekali lagi saya pendeta kolot yang nggak boleh pakai gadget, silakan. Apalagi kalau untuk pelayanan, untuk kerja, silakan saudara. Saya cuma ingati, bijaksanalah menggunakan sosial media. Ribut sama istri, ngepost. Semua sejagat raya se-Indonesia Raya tahu kamu sedang ribut sama istri. Ribut sama suami, dipost. Terus sejagat raya Indonesia tahu semua tentang Anda saudara. Dan buat saya secara pribadi, itu pilihan saudara. Saya cuma mengkhotbahkan bahwa sebenarnya kita harus free from change. Lalu bulan yang lalu saudara, kita bicara tentang handling the conflicts. Bagaimana kita bisa mengatasi semua masalah. Tujuannya apa kalau saudara perhatikan? Saya tarik mundur 2 bulan yang lalu. Free from change. Lalu kita bisa handling konflik. Dan the end of the day at peace. Kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Yang percaya katakan amin saudara. Itu sebabnya yuk kita sama-sama. Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Allah. Apa rancangan Tuhan dalam hidup kita? Yaitu damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. This is the purpose, this is the God plan for your life, for your family. Sebenarnya ini yang Tuhan rancangkan bagi hidupmu, bagi keluargamu. Bagi kehidupan dan keluarga dan bisnis Anda. Yaitu damai sejahtera. Bukan kecelakaan, bukan bangkrut, bukan rugi. Dan dia akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ada hope, ada pengharapan saudara.
Jadi saya percaya dalam kehidupan Anda, Allah nggak pernah merancangkan di keluargamu ribut terus sama istri, ribut terus sama suami. Gak ada. God never planned that. Tuhan gak pernah merancangkan yang jelek dalam hidup keluargamu. Tuhan gak pernah merancangkan yang jelek dalam kehidupan pribadimu. Dia merancangkan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan, saudara. That is the plan from God. Ini adalah rencana Allah bagi hidup kita. Saya sebelum masuk khotbah ini, saya mau meletakkan sebuah dasar, sebuah fondasi buat Anda, bahwa this is the plan from the Lord bagi keluarga Anda. Jadi dia gak pernah, dia maunya hidupmu damai. Makanya saya ngomong, gimana caranya damai? Kita harus free from change. Kita harus bisa handling the conflicts. Maka at peace dalam keluarga kita. Keluarga kita pasti akan damai karena gak ada konflik. Konflik itu sebenarnya simple kok. Yang diperlukan cuma satu, komunikasi. Yang kedua, kerendahan hati, saudara. Tanpa komunikasi dan kerendahan hati, ada banyak orang ngomong, gua yang benar, lu yang salah. Makanya saudara terus gak bisa lepas dari konflik. Karena mereka menganggap selalu benar. Sebenarnya simple kok. Roh Kudus sudah ngajari kita 2 bulan lalu, free from change. Gak ada belenggu, gak ada ikatan dalam hidup kita. Dan yang lalu kita belajar tentang handling konflik. Bagaimana kita mengatasi konflik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam hidup kita. Supaya kita akan hidup damai sejahtera. Ini adalah pengertian yang pertama yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama. What is definition daripada peace? Apa itu damai, saudara? Kalau kita pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai adalah tidak ada perang. Nah, seringkali kalau kamu ngomong damai di rumah, artinya nggak ada perang antara suami, istri, orang tua, anak, dan sebagainya. Tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan yang tidak bermusuhan, hidupnya rukun. Padahal kita tahu Mazmur 133 ngomong, kalau kita hidup rukun, Tuhan perintahkan berkat. Kalau udah gitu, kenapa kita nggak mau rukun dalam rumah tangga? Tuhan nggak pernah merancangkan kehancuran dalam rumah tangga kita. Dia merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Dia merancangkan damai sejahtera. Kalau kita rukun, kita damai, maka Tuhan akan memerintahkan berkat atas rumah kita. Sebenarnya orang Kristen, kamu nggak perlu minta berkat sama Tuhan. Kamu cukup cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Termasuk apa? Termasuk berkat, saudara. Kamu ngejar berkat, tapi kamu gak free from change. Kamu gak handling the conflict, maka rumah tanggamu gak akan ada damai. Karena gak akan damai, maka automatically berkat gak datang dalam hidup keluargamu. Simply, saudara. Menurut Oxford Dictionary berkata bahwa freedom itu kebebasan, itu berarti damai itu adalah kebebasan dari gangguan, adanya ketenangan. Dan juga saudara dikatakan a state or period in which there is no war or a war has ended. Artinya saudara, keadaan atau jangka waktu di mana tidak ada peperangan atau peperangan berakhir, saudara. So kalau Anda perhatikan istilah perdamaian, itu kata dasarnya itu adalah damai. Secara etimologis, saudara, berasal dari bahasa Inggris yaitu peace, saudara. Kata peace itu berasal dari bahasa Anglo-Prancis, yakni artinya pax, saudara. Yang diambil dari kata Latin yaitu pax, saudara, yang berarti persetujuan untuk diam, damai, dan keselarasan, saudara. Nah, berdasarkan konteks ini, maka lawan dari kata peace itu adalah konflik, saudara. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa tidak kebetulan bulan lalu kita bahas tentang konflik, saudara. Dan bulan ini kita bicara tentang peace. Artinya kalau konflik bisa dihandle, saudara, maka yang terjadi adalah peace, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Konflik sendiri, saudara, dalam bahasa Latin artinya conflictus, yang bermakna membenturkan, menolak, dan tidak selaras atau tidak sejalan, saudara. Jadi sebenarnya simpel sekali, secara pengertian peace, damai secara terminologis, yaitu saudara tidak adanya peperangan atau tidak ada konflik, tidak ada yang bentur satu sama lain, tidak ada yang menolak, tapi semuanya selaras, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Ini pengertiannya.
Kenapa pengertian? Supaya saya yakin dan percaya. Tanpa mengerti pengertian yang benar, susah untuk melakukannya. Saya berdoa supaya kita benar-benar mengalami apa itu damai. Dan dimulai dengan kita mengerti what is definition daripada damai itu sendiri. Hal yang kedua yang saya mau ngajak Anda untuk belajar sama-sama pagi hari ini. Apa sih yang menjadi penghalang daripada damai sejahtera? Saya yakin Tuhan kepingin hidup kita damai. Dia merancangkan sesuatu yang damai, yang luar biasa dalam hidup Anda. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen yang gak damai. Saya gak malu ngomong ini, banyak orang Kristen cerai, saudara. Mereka tidak menemukan solusi dalam keluarga, lalu mereka berkata, kita cerai. Bahkan saya tidak malu ngomong ini. Orang-orang yang seprofesi dengan saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, mereka pun ada yang cerai, saudara. Dan kawin lagi dan sebagainya. Saya tidak menghakimi dengan keputusan-keputusan orang-orang. Tapi saya yakin Tuhan gak pernah merancangkan itu. Kamu menikah lalu cerai, lalu ini dan sebagainya. I don't believe it. Karena saya percaya, Yeremia 29 ngomong, rancanganku adalah rancangan yang damai sejahtera. Yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. I don't believe kalau keluarga kita berantakan. Something wrong with you. Ada sesuatu yang salah. Karena God never plan. Tidak pernah merancangkan kehancuran. Allah gak pernah merancangkan sebuah benturan dalam keluarga kita. Allah gak pernah merancangkan yang namanya satu sama lain saling menghancurkan satu sama lain. I don't believe it. Yang saya tahu sebagai sebuah fondasi, Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita. Dia merancangkan sesuatu hidup yang damai sejahtera. Pertanyaannya kenapa kita gak ngalami dalam hidup kita? Pasti ada penghalang. Pasti ada penghalang. Yuk kita belajar sama-sama, kira-kira apa sih yang menjadi penghalang, saudara? Ada sebuah istilah yang saya dapat, sebenarnya ini kata permainan kata yang dibalik-balik. Tapi kalau kita renungkan dengan teliti, dengan seksama, kita akan mengerti pengertiannya. Dikatakan gini, we cannot see just like what God sees. Kita nggak bisa melihat seperti Tuhan melihat. Because God see what we cannot see. Karena Tuhan melihat apa yang kita nggak lihat dan kita nggak bisa lihat, saudara. Saudara, ketika saya merenungkan perkataan ini, saya mendapat sebuah revelation. Saya tanya Tuhan, kenapa kok orang nggak bisa ngalami damai dalam hidupnya? Kenapa dalam gereja pun kadang-kadang nggak ada damai, saudara? Kadang-kadang dalam rumah tangga Kristen bahkan mengaku sebagai hamba Tuhan, tapi nggak ada damai. Why, Lord? Kenapa Tuhan? Saya mungkin secara kita secara pendeta mungkin kita akan bisa, oh satu karena dosa, dua karena ini. Menurut saya enggak juga, saudara. Ada akarnya, saudara. Itu betul semuanya buah-buahnya. Karena ada dosa, karena ada ini ketidakbenaran, inilah semua sakit hati, benci, dendam. Saya tahu semuanya, tapi menurut saya butuh satu kalimat, satu kata Roh Kudus, saya bilang, yang bisa membuat mereka dan ini adalah akar dari semuanya. Tiba-tiba Roh Kudus kasih ini, saudara. Dan dia memberikan di hati saya sebuah kalimat, yang itu menjadi perenungan saya. Yaitu Roh Kudus bilang ini, what do you see? What do you see? Ketika saya mendengar ini, saudara, saya merenung sambil menyiapkan khotbah ini. Saya berkata, kenapa kok Tuhan ngomongnya what do you see? Saya nih nanya sama Tuhan, apa yang menjadi penghalang orang tuh gak ngalami damai sejahtera? Lalu Tuhan balik bertanya, what do you see? Makanya saya dapat perkataan ini, we cannot see just like God, what God sees. Dan because apa? Karena apa? Karena God sees what we cannot see. Karena dia melihat apa yang kita gak bisa lihat. Jadi sebenarnya saudara dengar baik-baik. Apa yang Anda lihat? What do you see? Apa yang Anda lihat, saudara? Ketika Anda mengalami badai, what do you see? Ketika Anda mengalami benturan, what do you see? Ingat, saudara, ya, kita sebagai manusia, orang-orang yang melayani di gereja, jangan pernah takut benturan sama yang lain. Yang setuju katakan amin. Kenapa, saudara? Jangan takut pernah terjadi gesekan dengan yang lain. Kenapa, saudara? Karena Alkitab ngomong, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Satu-satunya jalan
Tuhan izinkan supaya kita semakin tajam dalam Tuhan adalah dengan manusia, saudara. Jadi hamba Tuhan jangan pernah kapok. Kita sudah melayani yang terbaik, kita dikecewakan. What do you see? Kamu kalau salah melihat, kamu akan marah. Tapi kalau kamu bisa melihat apa yang Tuhan lihat, dengar baik-baik, kamu gak akan marah. Berapa banyak orang yang percaya semua proses, semua penderitaan, penganiayaan tidak membuat Anda mati, justru membuat Anda makin tajam dalam Tuhan. Dan makin membuat Anda kinclong, dan makin membuat Anda serupa, segambar dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Ada sebuah kalimat berkata seperti ini, what doesn't kill you, make you stronger, saudara. Apapun yang gak membunuh Anda, itu membuat Anda malah jadi kuat, saudara. Kamu lihat orang ke gym, saudara. Mereka dengan sukacita, mereka angkat beban. Padahal itu sakit, meleceti otot sendiri, melukai otot dan sebagainya. Orang nge-gym, mama saya terapi, saudara. Disuruh jongkok, bangun, jongkok, bangun. Aduh sakit semua. Tapi saudara, kenapa besoknya dia mau datang lagi? Karena dia bisa melihat apa yang orang lain gak lihat. What do you see ketika Anda ngalami proses? Oh, Anda dialami hianatan, Anda ngalami ini, Anda ngalami ini. What do you see? Kalau Anda punya pikiran, melihat apa yang Anda gak seperti apa yang Tuhan lihat, Anda akan kecewa, Anda akan marah. Makanya Tuhan bilang, what do you see? Dan saya berpikir, kok what do you see? Lihat 1 Petrus 1, ayat 6-7 ngomong gini, what do you see? Dibilang gini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, what do you see? Saudara, ini menurut saya ayat ini aneh. Masa kita ngalami duka cita, kita ngalami penderitaan disuruh bergembira, bersuka cita. Semua orang Kristen kalau dapat berkat, dapat mobil baru, mereka bersuka cita. Oh, dapat blessing, mereka bersuka cita. Tapi ketika mereka mengalami penganiayaan, penderitaan, proses, bisakah Anda bersuka cita dan berkata, haleluya, hari ini hidupku dipertajam sama Tuhan. Ingat, manusia menajamkan manusia. Satu-satunya cara membuat kita semakin tajam, dengar baik-baik, adalah manusia. Dan itu adalah cara Tuhan. Tapi kalau kamu bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat, kamu akan berkata, Tuhan terima kasih. Mereka menjadikan hidup saya lebih indah di hadapan Tuhan. 21 tahun IFGF Palembang ada di kota ini. Proses demi proses. Saya kasih tahu, semua proses tidak membuat gereja kita mati. Tapi semua proses make you more stronger daripada sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Apa yang sudah kita alami selama 21 tahun tidak membuat iman kita mati, tapi justru membuat iman kita lebih kuat lagi. Saya sudah banyak sekali yang namanya difitnah, dianiaya, dikudeta, sudah pernah saudara, disakiti, dilukai, diomongi orang, apapun itu saudara, semuanya dengar baik-baik, make you stronger. Ingat, what doesn't kill you will make you stronger, saudara. Percaya kata saya. Saudara masih ingat khotbah saya tentang God always has final say. Mungkin ada sedang di padang gurun, mungkin ada sedang disalib, mungkin ada di Getsemani. What do you see? What do you see? Apa yang Anda lihat? Yesus gak melihat, waduh Getsemani, mati lebih baik habisin. Oh Tuhan, kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi Yesus berkata, it's not my will, but your will be done. Karena Yesus bisa melihat apa yang dilihat oleh Bapaknya. Ketika dia ada di kayu salib, apa yang Yesus ngomong? Bapak, ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. What do you see? Apa yang kamu lihat ketika kamu sedang mengalami proses? Ketika kamu mengalami hal yang gak enak, what do you see? Kamu lihat penderitaan atau kamu lihat kemuliaan? Satu gambar lagi, what do you see dengan gambar ini? Orang akan berkata, kena kutuk, ditinggali Tuhan,
Tuhan sudah undur dalam hidupnya. Saudara tahu ini siapa? Ini Ayub, saudara. What do you see ketika orang benar ngalami seperti ini? Dia sampai ngomong, kalian itu teman brengsek, kata Ayub, saudara. Kenapa? Semua ngomong, Yub, kamu pasti berdosa. Kamu pasti buat salah. Saudara dengar baik-baik, what do you see? Kalau Anda baca di Alkitab, Ayub gak melakukan kesalahan. Ayub pasal 1 ngomong, Ayub itu orang yang jujur dan berkenan sama Tuhan. Bahkan di seluruh tanah Uz, gak ada orang yang jujur kayak Ayub dan takut akan Tuhan. What do you see ketika lihat gini? My mom waktu kena sakit, saudara pakai kursi roda, orang ngomong, itu kena kutuk dan sebagainya. Wah itu ngalami supranatural, doain orang sembuh. Dia sendiri gak sembuh, masih di kursi roda. What do you see? What do you see? Ketika orang benar ngalami hal yang gak enak. Daud ngalami banyak hal yang gak enak dalam hidupnya. Yusuf saudara tidak melakukan kesalahan. Dia harus difitnah, memperkosa, masuk penjara, jadi budak. What do you see? Yusuf gak marah, kecewa karena dia bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Dalam hidup ini ada begitu banyak proses tantangan yang Anda akan hadapi ke depan. My question, kalau kamu menghadapi situasi seperti itu, what do you see? Saya masih ingat dulu pandemik, saudara. Semua orang kelabakan, kecewa, semuanya omset turun. What do you see? Tapi saya melihat banyak anak Tuhan, justru waktu pandemik mereka diberkati secara luar biasa. Saya nggak tahu apa yang Anda lihat. What do you see? Ayub ketika ngalami gini, istrinya juga ngomong gini. Masihkah kau bertekun dalam kesalehanmu? Kutuki Tuhanmu, lalu mati sana. Aku kawin lagi. Saudara gitu saudara ayatnya. Ada gitu, yang kawin laginya gak ada, cuman itu tambahan saya. Tapi istrinya ngomong gitu. Masihkah kamu bertekun dalam kesalahanmu? Kutuki Tuhanmu lalu mati. Teman-teman yang ngomong, Yub, mungkin kamu buat dosa sama Tuhan. Sampai kamu bisa ngalami ini. Tapi saya ngomong sama Anda, itu yang manusia lihat. Tapi Allah gak lihat seperti apa yang kamu lihat. God never see what you see. Justru Tuhan ngomong, Tan, bukan Intan ya, tapi saya Tan. Tan, sini Tan. Ya kalau ini Intan beda. Tan, sini. Kamu lihat gak hambaku Ayub? Gak ada orang kayak dia di seluruh muka bumi yang jujur dan takut akan aku. That's what God sees. Itu yang Tuhan lihat tentang Ayub. Tapi orang lihat Ayub, banyak dosa ini, ditinggali Tuhan. Ini ngalami kayak gini. Pasti Tuhan gak ada di situ. Saudara, what do you see? Saya ngomong sama Tuhan, kenapa banyak orang gak ngalami damai? Karena mereka gak bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Kalau kamu dihianati, kalau kamu ngalami proses, ngalami penderitaan, penganiayaan sekalipun, tapi kamu bisa melihat apa yang Tuhan lihat, saya percaya hidupmu at peace, dalam damai. Kamu gak akan takut. Raja Daud ngomong, aku gak peduli apa yang orang perbuat terhadap aku. Mereka begitu menginginkan kematianku. Mereka begitu menginginkan kehancuranku. Tapi Tuhan, Engkau penjagaku. Engkau Allahku, kota bentengku. That is what David sees. Itu yang Daud lihat. Pertanyaan saya, what do you see? Ketika ada badai, ketika ada tantangan, Anda akan berkata, Tuhan aku percaya ini adalah turning point. Ini adalah batu lompatan. Atau Anda berkata, aduh Tuhan, aku udah sungguh-sungguh melayani. Aku sudah cari Tuhan mati-matian. Kok aku ngalami kayak gini? What do you see? Dan Tuhan ngomong, nak, satu-satunya penghalang orang tidak ngalami yang namanya kedamaian yang aku rancangkan dalam hidup mereka. They don't believe me. Dia gak bisa melihat apa yang aku lihat. Tuhan gak lihat kelemahanmu, dia lihat kekuatan. Dia lihat kekuatan Ayub. Ayub ini dahsyat. Percayalah. Ingat 1 Korintus 10:13 saya sudah ngomong sama Anda. Bahwa ada satu rumus matematika yang harus Anda ingat. Bahwa pencobaan, proses, penderitaan itu rumusnya lebih kecil sama dengan kekuatan kita. Artinya apapun proses,
Apapun penderitaan, apapun cobaan yang kamu hadapi, dengar, kamu harus tahu bahwa ada rumusnya. Pasti lebih kecil, paling banter sama dengan kekuatan kita. Gak akan lebih dari kekuatan kita. Kenapa sama dengan? Disitulah nanti kita butuh pertolongan tangan Tuhan yang membuat kita walaupun kekuatannya sama, tapi apa yang membuat kita tetap menang? Karena ada tangan Tuhan yang nolong kita, saudara. Dan percayalah, saudara, ini rumus matematika yang Tuhan ajarkan. Dan saya yakin sekali bahwa apa yang Tuhan lihat dalam hidupmu berbeda dengan apa yang kamu lihat. Saudara, ada satu ayat yang harusnya membuat kita sadar. Dikatakan 1 Petrus ngomong gini, bagaimana tentang Yesus yang luar biasa. Lalu ada sebuah kalimat yang menginspirasi saya, dikatakan gini, tentang segala penderitaan yang dialaminya. Dan sesudah itu kemuliaan yang menyusul. Dalam artian, saudara, sebelum kemuliaan terjadi harus ada prosesnya, saudara. Harus kita ngalami penderitaan. Setelah itu nyusul kemuliaan, saudara. Artinya, what do you see? Ketika kamu ngalami penderitaan, kamu lihat itu sengsara, penderitaan, atau kamu lihat kemuliaan, saudara. Saya berharap supaya hari ini kamu bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Belajar melihat dari kacamata Tuhan. Tadi pagi hambanya cerita bagus sekali. Kalau dia buka kacamata, saudara, maka dia gak bisa lihat dunia. Dia gak bisa lihat, saudara. Bahkan dia gak tahu mau jalan melangkah kemana. Tapi detik dia pakai kacamata, jebret, saudara, dia bisa lihat dengan jelas, saudara. Saudara harus bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Waduh, gereja kita kok ngalami gini, kok diomong ini, kok gini. Kamu harus melihat dengan kacamata Tuhan. Karena Tuhan sedang promosiin. Karena Tuhan sedang bawa kita to the next level. Kok ngalami gini. Percayalah, kamu harus bisa melihat seperti Tuhan lihat. Yang saya tahu cuma satu, kalau kamu mengasihi Tuhan, apapun, katakan apapun. Baik yang baik maupun buruk, dengar baik-baik. Yang terjadi dalam hidup kita, itu yang terbaik buat kita. Karena Tuhan sedang melatih kita. Dia sedang ngajari kita. Dan dia sedang nuntun kita. Tujuannya cuma satu. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Kuasa kebangkitannya. Banyak orang cuma khotbahnya sampai di situ doang. Tapi saya mau tambahkan. Ada satu sambungannya itu lebih penting. Yaitu apa, saudara? Persekutuan dalam penderitaan. Persekutuan artinya kita bersekutu dengan penderitaan. Makanya Yesus ngomong, ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Tadi lagunya bagus, sambil nari, pikul salib katanya, saudara. Dan itu benar, saudara. Lukas 9:23, barang siapa mau ikut aku, bukan diberkati dan senang-senang. Itu efek dari semuanya, tapi itu gak terlalu penting. Yang terpenting adalah kamu harus tahu, yaitu sangkal diri, pikul salib, seperti Kristus. Di mana dalam persekutuan dalam penderitaan, Alkitab mencatat, kamu akan menjadi serupa segambar dengan anaknya. Tidak ada pilihan lain untuk membuat Anda jadi murni, kecuali dengan proses. Emas tidak akan punya value, sekalipun dia banyak di tanah. Sampai ada orang yang menemukan itu, membawanya ke lab, membuang semua kotoran dengan apa? Membakar dengan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Dan itu dibakar sampai semua kotoran habis. Sampai meleleh, saudara. Sampai benar-benar murni, baru punya value. Setelah itu akan dipukul, dibentuk jadi gelang, jadi cincin, jadi kalung. Dan punya value yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang cuman maaf, saudara, dikencingi sama orang dan tidak ada orang yang tahu itu bernilai. Sampai ada orang yang menemukannya, mengambilnya dan memprosesnya, baru punya nilai, saudara. Berapa banyak orang yang percaya hidup kita gak akan punya nilai yang lebih kalau kita gak melalui yang namanya proses, saudara. Kalau kita ngadepi proses, what do you see? Apa yang kamu lihat? Kalau kamu tahu Tuhan, aku tahu, aku sedang diproses untuk jadi lebih indah. Kita peace-peace aja, damai-damai aja. Enggak usah baperan. Lalu masuk di Instagram, kurang ajar, kita baik sama orang, kok orang balas air susu dibalas air aki. Gak perlu, saudara. Gak perlu. Jangan jadi orang baperan. Bilang gini, Tuhan,
Terima kasih kau pakai mereka menjadikan hidupku lebih indah. Ada amin saudara. Kamu disakiti orang, dihianati orang. Gak perlu sampai di Instagram seluruh jagat Indonesia Raya tahu bahwa kamu orang yang tersakiti, terzolimi. Seolah-olah maaf saudara, kamu korban. Saya kasih tahu, kalau kamu terus merasa bahwa dirimu korban, kamu gak akan pernah jadi pemenang seumur hidupmu. Percaya kata saya, yang saya tahu cuma satu. All things walk together for good. Percaya kata saya, hidup ini bisa damai kalau kita gak ada musuh. Ngapain sih cari musuh? Kita ke gereja cari kawan saudara. Yang setuju katakan amin. Gak usah cari musuh, gak usah cari saingan. Kita semua cari damai. Alangkah enaknya kalau kamu tidur damai. Kamu kemana-mana hati ini damai. Dan saya kasih tahu, damai ini gak bisa ditukar, gak bisa dibeli dengan apapun. Karena Yesus bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Dan kamu gak bisa beli dengan harga berapapun. Karena God already planned for your life, for your family at peace. Ada amin saudara. Jangan jadi penghalang. Penghalangnya apa? Karena kamu gak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. What do you see? Saya tahu kita bisa ngomong dosa, kakitan, pahitan bisa. Tapi saya minta Roh Kudus kasih saya satu kalimat sehingga orang bisa ingat. Dan Tuhan kasih, what do you see? Kalau kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat, gak akan ada kecewa, iri hati, dengki. Dengar ya, itu kamu duniawi. Paulus ngomong, kalau kamu masih iri, dengki, itu kamu manusia duniawi. Banyak orang beribadah kepada Tuhan, bahasa rohnya paling kenceng. Oh, sampai goyang-goyang. Palae goyang, semuanya goyang. Saya kasih tahu ya, omong kosong semuanya. Kalau hidupmu gak benar. Saya gak anti dengan bahasa roh. Tapi saya gak mau juga jadikan gereja kita bahasa rohnya paling kenceng tapi hidup gak jadi berkat. Dengar ya, the best preaching is not in the pulpit. The best preaching is your life. Every single day in your life. Di rumah, bagaimana kamu dengan istri, bagaimana kamu dengan suami. Saya ngomong sama pengkhotbah yang di sini. Saya nggak cari orang yang teologi tinggi segala macam. Kalau kamu nggak jadi berkat, jadi contoh, percuma. Kalau kamu mau khotbah di sini, saya cuma ngomong. Orang yang mengaminkan pertama khotbahmu harus istrimu dan anak-anakmu. Karena mereka tahu semua hidup. Dan tidak ada yang bisa dibohongi. Buat saya secara pribadi, what do you see? Yuk sama-sama belajar. Kita mau terus cari Tuhan. Kalau apapun yang kita alami, anggap itu sebagai kemuliaan, next level, next glory. Bahkan saya percaya Tuhan akan buat percepatan dalam hidup kita. Apa yang kita rasa, wah kayaknya masih lama, tiba-tiba Tuhan buat tek. Kenapa? Karena kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Proses itu akan cepat kalau kita nurut. Tapi kalau kita nggak nurut, berontak sana sini, proses itu akan lama. Saudara tahu, saya udah puluhan kali ke Israel. Sebenarnya dari tanah Kanaan yang mereka mau masuk, itu dari Yordan, itu dekat sekali. Kalau dihitung pakai peta sekarang ya, 4 hari perjalanan selesai saudara. Tapi kenapa bangsa Israel 40 tahun? Karena mereka tegar tengkuk. Sebenarnya proses hidup kita nggak lama. Tapi karena apa lama? Karena kamu tegar tengkuk saudara. Gak mau dididik, gak mau diajar. Kalau kamu berkata, aku bisa lihat apa yang Tuhan lihat dan aku gak marah. Oh aku dikecewakan, aku ngalami proses. Aku bisa lihat apa yang Tuhan lihat. I see glory. Aku gak lihat proses. Aku gak lihat penderitaan. Aku gak lihat fitnah. Tapi aku lihat glory. Aku lihat Tuhan. Aku lihat aku akan jadi karakter Kristus. Aku akan lihat perubahan. Maka saya percaya saudara, kamu akan damai. Gak akan kehilangan sukacita. Hari-hari ini tahu gak, gara-gara Facebook orang bisa ribut loh. Gara-gara Facebook, gara-gara di unfollow orang, orang bisa kecewa dan marah. Saya kasih tahu, goblok kamu kalau di unfollow orang marah. Saya kasih tahu ya, goblok kita saudara. Itu yang saya bilang saudara. Kamu WA sama orang, kamu lihat ada tulisan read tapi gak dibalas, kamu marah. Kenapa gak dibalas, sudah dibaca? Saya kasih tahu, goblok kita. Kita merasa self-center, semuanya harus aku. Saya kasih tahu, udahlah. Pokoknya satu, what do you see? I see glory,
I see perubahan. Aku lihat kemuliaan. Aku lihat Tuhan, saudara. I see the Lord. Percayalah, all things work together. Mau kamu disakiti, mau kamu disalib sekalipun, itu yang terbaik buat kamu. Karena Tuhan mau jadikan hidupmu lebih indah lagi. Nob bilang, setiap kali gereja ini ngalami kenaikan level atau dibawa dalam satu kemuliaan, selalu kadang-kadang ada goncangan. Apa yang kamu lihat? I see glory. Saya gak lihat proses. Saya tahu di proses tetap. Tapi I see glory. I see the future. I see the future is bright. Saya mau lihat rumah Tuhan yang baru, di mana kita akan sama-sama dedikasikan for the God glory. Dan saya lihat orang-orang akan dilawat, orang-orang akan mengalami Tuhan. Conference, the next conference. Saya mau beritahu buat Anda, ada berita baik. Kita akan ada di tempat yang baru. Dan ada banyak orang. Kemarin teman saya sudah lihat, sudah dia bilang, wah ini untuk bis bagus, untuk ini bagus. Iya, ada banyak, nanti ada banyak orang-orang dari luar kota, dari hamba Tuhan, mereka diubah. Mereka ngalami Tuhan di tempat gereja saudara. Bukankah that is glory, that is honor, kehormatan buat kita. Lalu kemarin saya di WhatsApp sama Andrew Billing, Pastor Andrew Billing, our friend, our family dari California. Dia bilang sama saya, Pastor, I think katanya, David Hogan will become the next conference in Palembang. Saya bilang amin. Saya kemarin cerita sama mama, Ma, David Hogan mungkin akan datang ke sini. Dan saya bilang amin, saudara. Dia bilang, waduh Pastor Robert, dia cuma bisa datangnya 27 sampai 30. Conference kita 28 sampai 31. Saya bilang it's okay. Confirm. Kasih tahu dia kapan mau datang, and I will prepare everything. Orang ini dari Meksiko, terbang 33 jam ke Palembang. Kalau saudara baca, kalau saudara searching di YouTube, saudara ketik satu kalimat, Rising the Dead. Anda akan temukan orang ini, David Hogan. Dalam melayaninya, ratusan orang mati dibangkiti melalui pelayanan orang ini. Pelayanan orang ini luar biasa sekali. Bahkan gereja kita ngalami lompatan supranatural iman karena hamba Tuhan ini datang belasan tahun yang lalu ke gereja kita. Dan saudara, ama belajar nangkep apapun dari David Hogan. Pertama kali kami lihat dia duluan. Dan kami lihat orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Saya saksi mata kepala. Saya ngomong sama dia, Pastor, do you have a good rest? Saya bawa dia ke sini, jemput dari hotel. Dia lihat saya dan dia bilang, Sir, my rest is a 40 chapter. Jadi kalau dia capek, dia bukan tidur, dia baca Alkitab. 4-5 tahun lalu dia bilang, my rest is 120 chapters. Dan saudara tahu hari ini dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dahsyat banget. Dia ngalami hal yang banyak. Ya saya doakan aja benar-benar dia jadi datang di tempat yang baru, kemuliaan yang baru. David Hogan will become again to Palembang, saudara. Ada amin, saudara. Saya ngomong thank you Pastor Andrew untuk semua kebaikan Anda. Jadi pasti saudara, tahun depan kita benar-benar start conference. Tahun ini that is just beginning. Itu cuma permulaan. Dan tahun depan saudara, saya percaya flight internasional sudah akan buka semua. Dan akan ada banyak orang akan datang kembali. Yang percaya katakan amin. What do you see? Apa yang kamu lihat saudara? Saya percaya gereja ini akan masuk dalam dimensi yang baru. New season, new glory, new chapter will be start saudara. Apalagi nanti ketika kita mengalami hal yang baru, pindah dari tempat yang baru. Saya percaya ada kemuliaan baru. Tadi pagi saudara, salah satu teman saya lagi di Pineng saudara. Dan dia WhatsApp, Pastor Robert, kemarin saya mimpi. Mimpi apa bu? Saya mimpi ada kereta kencana dari emas semua. Bagus banget. Datang ke gereja pastor. Saya bilang amin saudara. Saya percaya saudara, akan ada banyak hal yang ajaib. Ada satu orang lagi keluarga kita di luar kota. Cerita tentang gereja kita. Dia ngalami kemuliaan yang dahsyat. Ibadah di tempat yang baru. Ada banyak kesaksian demi kesaksian. Saya cuman aminkan karena saya percaya. What do you see? Kalau kamu lihat proses, kamu akan give up dan berkata, udahlah capek gereja-gereja. Wah capek. Gak mau lagi main gereja-gereja, gak mau lagi pelayanan. Atau kamu akan lihat, itu proses will bring you to the next level of glory. Akan bawa Anda terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi kita harus lewat ujian, harus lewat proses.
Saudara, orang bisa aja capek lah, pokoknya gini terus ngalami benturan. Saya kasih tahu, nggak ada benturan yang akan membunuh hidup Anda. What doesn't kill you make you stronger, saudara. Percaya kata saya, gereja ini makin kuat oleh karena Tuhan. Kita semua makin kuat oleh karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. What do you see? Saya berharap Anda gak lagi lihat proses, gak lagi lihat penderitaan. Waduh, aku lagi susah. Percayalah, glory, hope, faith. Ada amin, saudara. Bagian yang terakhir yang saya mengajak Anda, what should I do? Ya memang ini salah satu ciri khas saya. Kalau khotbah saya selalu pasti, what should I do? Karena kalau sudah khotbah ngasih tahu, kasih ini, lalu apa yang mesti kita lakukan? Kalau nggak ada ya cuma beri informasi doang, saudara. Ini altar call-nya, responnya. What should I do? Gak banyak, cuma 2 hal, tapi penting sekali. Kalau saudara catat ini baik-baik, what should I do? Yang pertama saudara, pikirkan hal-hal yang benar. Katakan sama-sama, pikirkan hal-hal yang benar. Kalau Anda berkata, Tuhan kalau gitu aku mau ngalami damai sejahtera. Jangan pikir yang aneh-aneh. Orang gak balas WA, wah pasti dia marah sama saya. Dia unfollow orang, pasti dia benci sama saya. Loh, kamu yang kehilangan damai, orang gak apa-apa. Anggap aja dia lupa, anggap aja dia gak ngerti. Anggap aja sinyalnya putus, anggap aja dia di gunung gak ada sinyal. Udah gampang gitu aja kok repot. Saya ngomong sama Anda, dengar baik-baik. Apa yang mesti kita lakukan supaya kita tetap mengalami damai sejahtera? Pikirkan hal yang benar. Gegeran sama istri, gegeran sama suami, udah langsung mikirnya aneh-aneh. Oh ini pasti gini, ini pasti berubah. Wah ini pasti gini. Udah, kalau kamu mau tetap life in peace, hidup dalam damai, pikirkan hal-hal yang benar, bukan yang gak benar, saudara. Kamu cuman mikir aja, waduh aku tadi salami Ama, tapi Ama gak mau senyum. Kenapa ya? Padahal bisa jadi waktu itu Ama sakit gigi, atau kakinya pegel, saudara. Jadi Ama, dia bukan lihat kamu, tapi kamu pikirannya udah gak benar, saudara. Jadi apa yang terjadi? Kamu kehilangan damai sepanjang hari. Aduh Ama pasti marah sama aku, aduh Ama gimana? Padahal Ama gak seperti itu. Kehilangan damai yang rugi kamu, setan yang senang. Karena tujuan dia adalah satu, mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Saya sering ngomong sama Ama, udah gak usah pikir yang aneh-aneh. Pikiran kamu cuma satu, cepat sembuh, cepat jalan, kita pergi lagi. Kita melayani Tuhan, udah itu aja. Gak usah pikirin, oh gereja ngalami ini. Semua glory, kemuliaan, faith, iman. What do you see? Dan hati-hati dalam pikiran saudara. Filipi 4 ayat 8 sampai 9 berkata seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Dan ini adalah pembahasan kita selama 1 bulan ke depan. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang kita pikirkan, bukan yang lain. Gak usah mikir yang aneh, sakit hati, disakiti. Itu gak usah dipikirin. Pokoknya all things work together for good. Tuhan mempertajam hidup kita melalui manusia lain. Digesek biar kita makin tajam, makin kuat. Dan gak usah mikir yang lain. Yang perlu ada di pikiranmu adalah apa yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Itu yang kita pikirkan, bukan yang lain. Jadi gimana supaya kita tetap hidup dalam damai? Pikirkan hal yang benar. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini adalah nats daripada 1 bulan ke depan yang akan kita bahas di gereja ini tentang at peace. Allah yang sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, saudara. Jadi sekali lagi saudara, yang perlu Anda lakukan adalah pikirkan yang benar, yang baik. Belajar untuk melihat seperti Tuhan. Ketika kamu disakiti, kamu ngalami ini, kamu akan bilang, Yesus saja disakiti. Saya bilang, mak, kalau kita ditinggali manusia, kita layak
Yesus sempurna dalam mengajar, sempurna dalam berkhotbah, sempurna dalam mengembalakan. Tetap ada yang mengkhianati. Apalagi Robert Lee yang khotbahnya belepotan, gak sebanding dengan Yesus. Apalagi Robert Lee yang pengembalanya jauh di bawah Yesus, saudara. Jadi kalau kita ditinggali manusia, kita harus tetap berpikir positif. Mungkin Tuhan memang sudah selesai buat mereka di sini dan Tuhan membawa mereka to the next level di tempat lain. Positif aja, mikir yang benar, mikir yang positif, karena itu akan membuat kita tetap damai. Saya bilang, Mak, Yesus saja ditinggal sama murid. Kalau kita ditinggal murid, ya layak, ya wajar, saudara. Pikirkan yang positif, pikirkan yang benar. All things work together for good. Pikirkan yang benar, karena Tuhan sedang tajami kita. Pikirkan yang benar, karena ada kemuliaan yang menanti. Kemuliaan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Kolose pasal 3 ayat 2 dibilang ini, pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Di bumi ini, siapa teman saya ya? Follower saya berapa banyak ya? Udah gak usah pikirkan hal-hal yang di bumi. Wah, kalau saya post ini yang like berapa ya? Gak usah pikirkan hal-hal yang kayak gitu. Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Pikirkanlah hal-hal yang kekal sifatnya. Misalnya apa? Ibadah kita itu kekal. Karena ibadah berguna untuk hidup yang hari ini maupun yang akan datang. Jangan pikirin, aduh kenapa ya aku kok diginiin orang. Kenapa kok aku WA gak dibales. Gak usah dipikirkan. Saya kasih tahu buat Anda, dengar sekali lagi. Yang perlu Anda lakukan satu, pikirkan perkara-perkara yang rohani. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. 2 Korintus 10 ayat 5 ngomong gini, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran negatif, pikiran yang suka gosip, pikiran yang gak benar, pikiran yang gak kudus, kita taklukkan di bawah kaki Kristus, saudara. Yang kita pikirkan apa? Perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang kudus. Roma 8 ayat 6 dalam terjemahan BIS. Kalau pikiranmu dikuasai tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Tetapi kalau pikiranmu dikuasai oleh Roh Allah, maka akibatnya ialah hidup dan damai dengan Allah. Saya ambil terjemahan BIS karena ada kalimat yang luar biasa yang saya temukan, dibilang gini. Kalau tabiatmu, karaktermu, sifatmu, dengar baik-baik, itu tabiat manusia, maka akibatnya kematian, saudara. Kematian rohani dan kematian-kematian yang lain. Tetapi kalau pikiranmu, dengar baik-baik, dikuasai oleh Roh Kudus, maka akibatnya adalah hidup, damai, sejahtera bersama-sama dengan Allah. Pertanyaan saya, pikiranmu dikuasai manusia atau dikuasai oleh Roh Allah? Kalau dikuasai manusia, kedagingan, iri hati, dengki, sombong dan sebagainya. Atau pikiranmu dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Anda akan berkata, Tuhan, wah aku benar-benar bersyukur. Oh aku benar-benar berterima kasih. Karena Tuhan membuat aku jadi indah melalui teman-temanku. Oh mereka bukan sedang menyakiti aku, tapi mereka sedang membersihkan hidupku, saudara. Saudara kayak WC ya. Dengar baik-baik. Kalau ada hitam, ada debu, ada lumut, apa yang perlu dilakukan? Disikat, saudara. Dan kalau sikatnya lembut, maka gak akan hilang kotoran. Cuman kotoran-kotoran yang dikit. Kalau sampai WC itu sampai karatan, saudara, sampai ada lumut yang banyak, itu harus sikat besi. Dan sikatnya sikat kawat. Dan itu sakit. Kalau keset itu bisa ngomong, kalau lantai itu bisa ngomong, au, sakit. Demikian hidup kita. Tapi saudara, ketika selesai dibersihin, disiram air, saudara, tiba-tiba jadi kinclong, saudara. Berapa banyak saudara yang percaya ketika saudara disakiti, diproses, mengalami penderitaan, tanpa Anda sadari, kamu akan jadi kinclong dan mencerminkan kemuliaan Allah. Believe me, asal kamu gak kepahitan, kamu gak kecewa dan marah. Belajar seperti Yesus, dia bilang, Bapak ampuni mereka gak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Ada amin, saudara.
Percaya kata saya, all things work together for good. Kalau pikiranmu dikuasai tabiat manusia, kematian yang terjadi. Tapi kalau pikiranmu dikuasai oleh Roh Allah, damai, at peace dalam hidupmu. Saya bilang, saya gak mau menukarkan damai ini dengan sakit hati, dengan iri hati, dengan dengki, dengan kemarahan atau apapun. Tadi pagi saudara, saya mau nyanyi, tiba-tiba sound system ada masalah, tidak keluar. Saya lihat yang di belakang soundman sudah ketakutan, sampai gini-gini. Saya bilang, gak usah, saya ngapain marah hilang damai. Saya cuma kasih tahu next time tolong perhatikan ya. Saya senyum dan saya ngomong gak apa-apa, cuman jangan diubah lagi mohon. Untuk apa kita marah? Saya mau khotbah kehilangan damai dan tidak bisa khotbah nantinya saudara. Bodoh sekali kita saudara. Saya senyum aja. Saya cuma ngomong sorry ya, saya tadi kasih gini-gini bukan marahin kamu loh. Kebesaran karena tadi kan tiba-tiba hidup suruh kecilin. Kamu gak ngerti-ngerti makanya gini terus, bukan marah loh saya bilang. Kenapa saudara? Karena buat saya damai itu lebih penting dari semuanya. Banyak orang bisa kehilangan damai. Saya gak tahu ada orang yang bisa ribut sama istrinya, keplak-keplakan lalu habis itu pegang mic khotbah, merasa tidak bersalah dan tidak terjadi apa-apa. Kalau saya akan lepas mic, saya akan datang sama istri saya dulu, saya berdamai, baru saya akan naik mimbar, saudara. Pernah nggak gitu? Itu ada istri saya di situ, tanya dia. Pernah, saudara, waktu zaman Nabi Nuh. Tapi saya bersyukur kami sekarang udah bertobat, saudara. Pernah nggak? Pernah, saudara. Itu istri saya. Wah, kalau saya ngomongnya macam-macam, dia di belakang ngomong bohong, nggak benar. Wah, sudah masalah, saudara, bubar jemaat, saudara. Dan saya bersyukur. Kenapa saya ngomong? Karena saya mau jadi pelaku firman. Anda bisa tanya tentang Ama, tentang hidup saya. Anda bisa tanya Cici anak saya. Saya ngomong, Ci, ayo kamu harus cari waktu doa, nyembah Tuhan. Tapi kalau saya nggak mencontohin, ya dia akan ngomong doang Bapak ini. Saudara, segala sesuatu saya yakin, saudara, kita harus jadi contoh, kita harus jadi teladan. Ada amin, saudara. So saya mengajak Anda, yuk pikirkan hal yang benar. Kalau pikiranmu tabiat manusia, kematian. David Jeremiah berkata seperti ini. David Jeremiah, dia berkata gini, saya kutip kalimat dia. Jadi jika pikiran dipenuhi dengan firman Tuhan, maka pikiranmu tidak bisa dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak murni. Nah itu yang teman saya suka cerita tentang suami istri. Kadang-kadang pikirannya, salah, ini benar. Kalau pikiran kita udah diisi firman Tuhan, sesuatu yang gak murni, itu kita berontak, saudara. Kenapa? Saya mengakui David Jeremiah bilang, kalau pikiranmu udah dipenuhi firman Allah, pikiranmu itu gak bisa menerima hal-hal yang gak murni. Kamu akan marah, kamu akan berontak. Kenapa? Karena ketika ada yang murni, yang gak murni itu gak bisa bercampur dengan yang murni. Penuhi pikiran saudara dengan firman, bukan dengan gosip, bukan dengan hal-hal yang bukan dengan hal-hal yang lain, saudara. Mazmur 119, gak ada di ayat PowerPoint-nya, Anda bisa catat. Mazmur 119 ayat 165 ngomong gini. Teruslah pikir dan menjaga pikiran kita dengan merenungkan firman Tuhan, saudara. Saudara, kalau dalam terjemahan NIV bilang gini, great peace have choose who love your law. Jadi saudara, great peace, damai yang luar biasa itu saudara, itu dimiliki orang yang mencintai hukum Allah. And nothing can make them stumble, saudara. Gak akan ada yang bisa buat dia stumble. Jadi great peace itu punya orang-orang yang mencintai hukum daripada Allah. Firman Tuhan itu sendiri. Jadi ayo penuhi pikiranmu, bukan dengan gosip, bukan dengan hal-hal yang negatif, bukan dengan pikiran yang gak benar, saudara. Tapi penuhi dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, lalu saya akan tutup, saudara. Yang pertama, apa yang mesti Anda lakukan? Pikirkan hal-hal yang benar. Yang kedua, lakukan hal yang benar. Simpel sekali. Saya kemarin cerita sama teman saya bilang gini, sekarang ya Tuhan ngajarin saya khotbah itu jangan terlalu ngecelimet, yang simpel-simpel aja. Saya pikir benar juga sih. Apalagi kalau khotbahnya di desa, gak usah bahasa Inggris, orang gak ngerti. Oh iya juga ya.
Saya mulai belajar banyak hal, saudara. Bahwa saya yakin makin dalam itu simply kok. Yesus khotbah tidak memakai perumpamaan yang aneh-aneh, yang di sekitarnya, saudara. Dia lihat gandum dan ilalang, dia khotbah dan dia pakai perumpamaan itu. Jadi saya ngomong, saya sekarang belajar khotbahnya simply aja. Yang penting orang ngerti. Dan ingat, yang duduk di sini bukan cuman Nov, bukan cuman Johan yang jago bahasa Inggris. Tapi ada Pak Swan, Ibu Swan, ada yang lain, ada orang-orang tua, ada Pak Bento. Ya kan saudara, ada Mama Papa Johan, ada ini Ahok, Pak Ahok, saudara, ada Pak Alung yang udah ubanan dan sebagainya. Ada Pak Artadi, sekarang banyak, ada Pak Saknen, saudara, Pak Hasanuddin, saya sebuti semua banyak, saudara. Banyak sekali. Pak Santo, ya kan? Jadi kalau Johan khotbah jangan terlalu banyak Inggrisan, gak ngerti mereka. Nah, ini serius, saya belajar. Iya. Ya pokoknya yang sini yang tua, yang sini anak muda semua ini. Bu Elis, Pak Tamrin masih muda, masih 28. Nah saudara, saya mau kasih tahu buat Anda. Simple kok hari ini khotbah. Kalau Anda ingat gimana supaya at peace, pikirkan hal yang benar, lakukan hal yang benar. Simple. Saya ngomong iya sih. Simple aja. Bobby nanya, Dad ini cukup lebih dari cukup. Supaya jemaat ingat, pokoknya kalau kamu mau damai, pikirkan hal yang benar, lakukan hal yang benar. Ada amin, Sarah. Filipi 4 ayat 9 bilang gini, saya undang pemain musik bisa maju. Dan apa yang telah kamu pelajari, ya of course dari Tuhan ya. Apa yang telah kamu terima, of course yang dari Tuhan ya. Dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, katakan lakukanlah itu. Dan apa yang terjadi, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya yakin saudara, gimana caranya life in peace, hidup dengan damai, ngalami damai sejahtera. Pikirkan hal yang benar dan lakukan hal yang benar. Simple kok. Pokoknya pikiranmu harus benar aja sesuai firman. Apa yang baik, yang sedap didengar, yang baik, yang mulia, yang kudus, yang suci, itu yang kamu pikiri. Jangan suka salah paham sama orang. Jangan suka baperan jadi orang. Oh pasti nyindir saya, belum tentu nyindir kamu. Jadi pikirkan yang benar. Kalaupun kamu ditegur, jangan bilang wah ini pendeta sedang khotbahi saya. Justru kamu bilang puji Tuhan, Tuhan pakai Pak Pendeta untuk ngingetin saya. Ada amin saudara. Pikirkan hal yang benar. Jangan baperan jadi orang, tapi jadilah orang yang terbuka untuk dikoreksi, terbuka mau diajar. Kita udah belajar tentang teachable spirit, bagaimana kita menjadi orang yang mudah diajar, mudah dibentuk sama Tuhan. Free from change, handling the conflict, supaya kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Saudara, saya berdoa, saya yakin dan percaya kita harus benar-benar saudara lakukan apa yang menjadi firman Allah. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya yakin sekali, lakukan yang benar. Apa yang benar, yaitu itu saudara. Sekali lagi, satu ayat terakhir lalu saya tutup. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Jauhilah cerita-cerita tahayul yang tidak berguna. Hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan yang beribadat. Latilah jasmani sedikit saja, latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup masa kini dan untuk hidup yang akan datang. Saya percaya yakin sekali ini yang harus kita lakukan. Terus latih dirimu untuk apa? Berpikir hal yang benar. Latih dirimu untuk apa? Lakukan hal yang benar. Martin Luther King Jr. berkata seperti ini, kewajiban saya adalah melakukan hal yang benar, selebihnya ada di tangan Tuhan. Pokoknya dia berkata, aku ngerjain aja apa yang benar, selebihnya itu urusan Tuhan. Yohanes 16 ayat 33, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, saudara. Dengar baik-baik, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan dunia.
Dan kalau kita tinggal dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kita akan menang dan mengalahkan dunia. Yang percaya katakan amin. Pikirkan hal yang benar. Lakukan hal yang benar. Tapi ada terjadi ketidakbenaran di lingkungan kita. Tetap pikirkan yang benar. Tetap lakukan yang benar. Ada amin, Sarah. Slide terakhir ngomong gini. Ini ada sebuah kalimat bagus sekali. Damai bukan berarti ketidakadaan masalah dalam hidup, tetapi kehadiran Kristus, saudara. Damai itu bukan berarti hidup Anda dan saya tidak ada masalah. Oh, kita live in peace, artinya kita gak akan ada masalah, gak akan ada ngalami proses. Ada. Tapi damai bukan tiada masalah, tapi damai adalah kehadiran Kristus, karena dia Raja Damai dan dia akan memberikan damai buat kita, saudara. Damai adalah ketika Yesus jalan sama kita, ada bersama kita. That is more than peace. Itu lebih dari damai. That is the great peace. Itu adalah damai yang luar biasa. So, saya gak tahu apa yang Anda hadapi, tapi saya mau kasih tahu buat Anda. Terus layani Tuhan sungguh-sungguh. Terus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terus cari Tuhan. Terus komitmen untuk lakukan hal yang benar. Terus komitmen untuk pikirkan hal yang benar. Baru-baru ini berapa hari yang lalu saya doa, Tuhan ngomong gini, nak, kamu nyesel gak jadi hambaku? Kamu nyesel gak melayani aku? Dan saya bilang sama Tuhan, aku gak pernah nyesel Tuhan untuk melayani Engkau. Aku gak pernah nyesel memberikan hidupku melayani Engkau sepenuh waktu. Aku gak nyesel Tuhan mengabdi di rumah Tuhan di tempat ini. Walaupun mungkin ada 1-2 ngalami ini, ngalami itu, tapi saya katakan, kami sekeluarga, as me, as my family, we will serve the Lord. Dan kami tidak pernah menyesal. Seumur hidup kami akan layani Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Yuk kita tundukkan kepala. Tak akan pernah ku sesali. Jadikan ini doamu. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
lagu ini ya nggak terlalu baru, nggak terlalu lama. Tapi ketika beberapa hari yang lalu saya berdoa, Roh Kudus tanya. Karena mungkin ada ngalami banyak sekali proses, pergumulan dan semuanya. Tiba-tiba Roh Kudus datang dan berkata, nak kamu nyesel gak melayani aku? Nak kamu nyesel gak memberi hidupmu melayani aku? Mungkin orang-orang berkata, kamu udah kasih totalitas. Tapi apa yang orang lakukan dalam kehidupanmu? Saya berkata, Tuhan, aku gak pernah nyesel. Maupun aku disalah mengerti, maupun apapun. Aku gak pernah nyesel memberi hidupku untuk melayani Engkau. Memberikan hidup kami sekeluarga untuk melayani Tuhan. Aku gak pernah nyesel. Tuhan tanya benar-benar, nak nyesel gak jadi pendeta? Enggak Tuhan. Lalu muncul lagu ini, saya nyanyi, saya nangis. Dan saya ngomong, Tuhan aku gak pernah nyesel. Saya gak tahu apa yang Anda hadapi. Mungkin Anda sedang mengalami masalah. Mungkin Anda mengalami proses. Mungkin Anda mengalami benturan. Mungkin Anda mengalami hal yang gak enak dalam hidupmu. Pertanyaan saya, what do you see? Kamu lihat itu sebagai penderitaan? Atau kamu lihat itu sebagai lompatan iman? Kamu lihat itu sebagai proses yang mengerikan dan gak enak buat hidupmu? Atau kamu mau lihat new chapter, new glory will be start? Kamu lihat itu proses yang menyakitkan kamu? Atau kamu lihat karakter Kristus akan terbentuk dalam hidupmu? Kamu lihat itu sebagai hal yang mencekelkan kamu? Atau kamu melihat ada sukacita yang besar, the great peace akan Tuhan beri dalam hidup Anda? Hari ini yuk ambil keputusan dalam hidupmu. Apapun yang Anda hadapi, percaya, as long if you love God, all things work together for good. Semua hal yang terjadi dalam hidupmu, itu yang terbaik buat kamu. Belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk bersukacita sekalipun dalam proses. Belajar untuk bersukacita walaupun dalam penderitaan. Pokoknya ingat, Tuhan menginginkan hidup kita damai. Dia mau merancangkan hal yang baik dalam hidupmu. Yang perlu Anda lakukan adalah dua hal, ingat baik-baik. Pikirkan hal-hal yang benar dan lakukan hal yang benar, saudara. Lakukan sesuai dengan firman Allah. Pikirkan sesuai dengan firman Allah. Maka saya percaya hidupmu akan dipenuhi damai sejahtera. Semua yang di rumah dimanapun Anda berada, saya gak tahu apa yang Anda sedang hadapi. Tapi saya percaya God already planned the great peace. Damai sejahtera yang luar biasa akan kau alami dalam hidupmu. Jangan biarkan damai sejahtera dicuri oleh setiap proses apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Belajar untuk mengucap syukur. Pokoknya pikirkan hal yang benar. Dan pikirkan dan lakukan hal yang benar. Maka saya percaya the great peace, the great joy will become into your life. Will become into your family. Right now in the name of Jesus. Yuk kita bangkit, beri, angkat tanganmu. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dengan penuh sukacita. Dan katakan, Tuhan, aku gak pernah nyesel. Aku gak pernah nyesel. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan. Kami lihat kemuliaan. Kami gak lihat air mata dan penderitaan, tapi kami lihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami gak pernah nyesel memberi hidup kami untuk melayani Kau Tuhan. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap
ngasihimu mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu, dan ini yang menjadi komitmen kami untuk kami belajar melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Tuhan, Kau berkata, what do you see? Biar ketika kami sedang menghadapi proses dalam hidup kami gak melulu nyalain Tuhan, kami gak melulu marah, kami gak melulu kecewa, kami gak melulu lalu akhirnya berontak dan meninggalkan Tuhan. Tapi biar pagi ini kami semua bertobat Tuhan. Kami mau belajar melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Bahwa kami percaya selama kami mengasihi Engkau, all things work together for good. Biar kami mau kembali memikirkan hal-hal yang benar. Kami mau melakukan hal yang benar Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu. Apa yang firman-Mu katakan, itu yang kami mau lakukan. Ampuni setiap kami kalau kami gampang sekali mungkin salah mengerti, salah paham. Tapi hari ini Tuhan kami mau belajar untuk melihat seperti apa yang kamu lihat. Apa yang Kau lihat Tuhan. Kami gak lihat penderitaan, tapi kami lihat kemuliaan. Kami gak lihat proses, tapi kami lihat the future is bright. Kami gak lihat Tuhan segala hal yang menyakitkan kami, tapi kami melihat new chapter, new season, new glory akan datang dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini dimanapun mereka berada. Bahkan khususnya yang di rumah. Saya tahu Tuhan sedang bicara dalam kehidupan Anda. Bahkan ada orang-orang yang mungkin sebenarnya Anda gak mau mundur dalam pelayanan. Mungkin sebenarnya Anda benar-benar mengasihi Tuhan. Tapi kondisi apapun, sekali lagi saya mengajak Anda belajar untuk melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Hari ini dimanapun Anda berada, Roh Kudus sedang bicara dalam kehidupan Anda. Buat sebuah keputusan, Tuhan, aku gak nyesel. Ini lagu benar-benar bukan sekedar lagu, tapi menjadi doa kita. Bahwa aku gak nyesel Tuhan ikut Engkau seumur hidup kami. Sekalipun harus melewati lembah air mata, kami gak pernah nyesel. Kami mau melayani Engkau setia sampai titik darah penghabisan. Sampai kami melihat mahkota kemuliaan. Kami percaya that is the purpose daripada seluruh kehidupan kami. Bukan cuma melayani di dunia, tapi kami percaya ada mahkota kemuliaan. Ada mahkota kehidupan yang menanti setiap kami. Bapak, aku berdoa kuatkan dan teguhkan hati semua umat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah. Bless them Lord with abundantly and overflowing. Right now in the name of Jesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ucap syukur. Yuk belajar mengucap syukur. Kalau hari ini kamu sedang ngalami yang gak enak, belajar mengucap syukur sama Tuhan. Yuk semua keluarkan suara mengucap syukur. Apapun yang kamu alami, mungkin hal yang menyakitkan, hal yang gak adil, hal yang gak enak, perlakuan yang tidak adil dari manusia. Tapi saya kasih tahu, belajar untuk mengucap syukur. Ucap syukur sama Tuhan. Thank you Lord. We give thanks to you Lord for everything you have done. Setiap yang Kau lakukan adalah baik. Baik bagi kami. Because everything work together for good. Aku percaya ya Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kami, that is good, itu baik buat kami. Because God, you are good Lord. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik. We believe in you God, kami percaya. We trust you, we trust your heart, we trust your plan, we trust your way. Engkau baik, sangat baik, sangat baik.
Kami bersyukur untuk setiap penderitaan. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang terjadi. Kami percaya semua menjadikan kami indah, menjadikan kami lebih kuat dari sebelumnya. Kami cuma minta satu, Engkau ada dan nyata dalam hidup kami. Engkau berjalan bersama